Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kimia dan Ibu akan mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang reaksi dan identifikasi turunan alkana ya. Ini adalah materi terakhir di bab turunan alkana. Baik, reaksi ini sebetulnya kita sudah pernah pelajari di kelas 11 ya, di hidrokarbon, alkana, alkena, alkuna, tapi di sini kita akan memperdalamnya lagi. Di reaksi dan identifikasi ini kita bisa pakai, bisa dibagi menjadi 5 ya. Yang pertama adalah reaksi substitusi ya. Sebelum ke substitusi, kita ke reaksi yang awal ya, kan yang kemarin-kemarin itu biasanya ada di substitusi, adisi, dan eliminasi. Kita tambah dulu yang baru ya. Yang pertama adalah reaksi oksidasi ya. Oksidasi ini ada 2 macam ya. Yang pertama ya, macam pertama adalah reaksi yang langsung direaksikan dengan oksigen seperti reaksi oksidasi biasa ya, bahwa kalau ada CXHY ya, dan O kan kalau turunan alkana CeHO ya. Kalau ditambahin oksigen, maka dia akan menghasilkan CO2 dan H2O, tentunya dengan koefisien yang beragam-ragam. Ini sama, ini adalah reaksi oksidasi. Karena apa? Karena dibakar oleh oksigen gitu ya. Nah, selain reaksi oksidasi yang ini juga bisa ya kita reaksikan ya turunan alkana dengan dengan pengoksidasi. Yaitu kalau direaksikan dengan pengoksidasi yang cukup kuat yaitu KMnO4 atau CR. CrO4 boleh, CrO4- dan turunannya bisa KCrO4 atau NaCrO4 atau temannya Cr2O7 ya, 2-. Nah, ini kalau ada direaksikan dengan ini maka akan terjadi reaksi oksidasi yang lain ya. Nah, reaksi apa yang terjadi? Ternyata tidak semua turunan alkana bisa dioksidasi. Hanya alkohol dengan aldehida ya. Yang direaksikan ya, yang bereaksi adalah alkohol dan aldehida. Nah, sebelum ke reaksi oksidasi ini, kita harus tahu dulu nih macam-macam alkohol ya sebelum ke reaksi oksidasi. Jadi ternyata ada macam-macam alkohol, ada 3 macam alkohol. Ya, ini sangat-sangat berhubungan sekali dengan reaksi oksidasi, makanya kita harus bahas ini. Ya, alkohol itu ada 3 jenis, yaitu alkohol primer, ya, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Ya. Apa itu alkohol primer? Alkohol primer adalah alkohol yang diikat oleh C primer. Ya. Yang ini berarti yang diikat oleh C sekunder, dan yang alkohol tersier adalah alkohol yang diikat oleh C tersier. Contohnya apa gitu ya? Contohnya kita lihat. Contohnya adalah propanol ya. 1 propanol, 2 propanol ya. Yang 3 adalah misalnya adalah 2,2 dimetil 2-butanol. Nah, kita gambar. Lihat, propanol berarti ada 3C. 1, 2, 3. Dan yang C yang satunya, dia ngikat OH. Lihat, OH ini ya,
OH ini diikat oleh si C yang hanya mengikat satu C lainnya, gitu ya, atau C primer, gitu ya. C primer adalah C yang mengikat satu C lainnya. Sedangkan dua propanol, kita tahu kalau dua berarti dia 1, 2, 3, tambahin OH-nya di yang nomor 2. Lihat, si C ini diikat oleh 2C lainnya. Ya. Jadi si C yang ini, karena dia mengikat ke 2C lainnya dan si OH-nya diikat oleh C yang ini, maka disebutnya C sekunder. Gitu ya. Sedangkan yang ini, kita lihat butanol 1, 2, 3, 4, 2,2 ya. 2,2. Kayaknya salah ya. 2 metil 2 butanol ya. Harusnya. Sorry. Ini harusnya gitu ya. 2 metil 2 butanol. Nah, ini kan 2 metil 2 butanol. Ya. Sorry ya. OH. Kita lihat ini ya. Si C ini dia mengikat 3C lainnya, yaitu 1, 2, dan 3. So, disebutnya C tersier. Maka karena dia mengikat OH, maka ini namanya alkohol tersier. Seperti itu ya. Nah, apa hubungannya sekarang dengan reaksi oksidasi? Ya, ternyata reaksi oksidasi hanya dialami oleh alkohol primer, ya, alkohol sekunder, dan aldehida. Ya. Oke, alkohol primer dia kalau dioksidasi, ya lambang oksidasi itu seperti O di dalam kurungin, ya. Oke, kalau alkohol dioksidasi maka akan menghasilkan alkohol primer akan menghasilkan aldehida dan selanjutnya akan menghasilkan asam karboksilat. Gitu. Ya. Sedangkan untuk alkohol sekunder dia hanya akan menghasilkan keton. Ya. Berarti aldehida akan menghasilkan apa? Ya sama kayak ini ya. Aldehida akan menghasilkan asam karboksilat. Kok bisa kayak gitu? Kok keton nggak bisa diganti jadi ester gitu ya? Nah, kita cek nih ya. Nah, mekanismenya gimana sih? Kita contohnya adalah propanol nih. Ya. Propanol gitu kan. Ini OH ya. Oke, ini tuh kan sebetulnya ada apa lagi sih? Ada H gitu kan ya. Nah, oke, kalau dioksidasi maka si O-nya ini akan masuk ya. Si O-nya ini akan masuk. Set gitu ya, masuk ke sini ya. Nah, akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan reaksi yang transisi gitu ya. Reaksi transisi. Jadi dia akan masuk ke si ininya. Masuk ke H ya. Masuk ke H ini. Gitu. Ya. Akan ada jadinya OH dan H ya. Oke, seperti ini. Nah, sorry, bukan begini. Ya. Si O-nya ini tadi benar. O-nya ini akan masuk ke sini. Ya. Akan masuk ke sini, dia akan ada transisinya adalah H dan apa namanya? O gitu ya. O kayak gini ya. Tapi O ini ya, kita lihat O yang dioksidasi ini, O ini dia ini enggak stabil enggak? Enggak kan ya? Karena O itu harusnya ngikatnya 2. Ada satu elektron yang bebas. Nah, ini tidak stabil seperti ini. Maka supaya stabil ini akan
kepotong. Nah, gitu ya. Akan terpotong menghasilkan apa? Menghasilkan O, gitu ya. Yang satu, plus ini ada satu titik kan di sini ya. Satu titik yang bebas. Dan karena ini terpotong, maka ini juga ada satu titik yang bebas. Gitu ya. Ada satu titik yang bebas. Sehingga ini nanti dimasukin. Nah, seperti itu. Dan sudah dapat OH. Ya. Ini namanya apa ini? Kalau yang ini adalah 1 propanol. Ya. Yang ini akan menjadi propanal. Begitupun juga dengan propanal, ya. Begitupun juga dengan propanal, dia kalau dioksidasi akan menghasilkan, ditambahin O-nya, masukin H-nya jadi OH. Seperti itu. Nah, kan seperti ini. Ya. Jadi, ini adalah asam propanoat. Sedangkan untuk keton, kalau keton, contohnya yang paling sederhana adalah ini, OH ya, 2 propanol, ya. Dia akan menghasilkan apa? Menghasilkan keton. Nah, C ini udah nggak bisa lagi diubah menjadi yang lain-lain. Kenapa? Karena dia sudah penuh. Nggak ada H. Kan kalau yang di sini masih ada H sendiri. Kalau yang ini juga di propanol ada H sendiri. Ini yang masih bisa diserang sama oksigen. Sedangkan yang di sini C yang ngikat O, ini sudah tidak ada H-nya. Sehingga ini berhenti sampai sini oksidasinya. Ya. Jadi ini adalah 2 propanol yang akan menghasilkan 2 propanon gitu ya. Nah, ini adalah reaksi oksidasi. Kalau ada reaksi oksidasi berarti ada reaksi reduksi. Ya. Oke. Nah, untuk reaksi reduksi artinya adalah reaksi kebalikannya ya. Reaksi reduksi ini disebut juga sebagai hidrogenasi. Kenapa hidrogenasi? Karena nambahin hidrogen. Jadi ini kebalikan banget bahwa dari asam karboksilat bisa jadi aldehida gitu kan. Bisa jadi alkohol primer. Nah, untuk keton dia akan menghasilkan alkohol sekunder. Nah, lambangnya apa? Lambangnya adalah H. Kenapa? Karena ditambahin H, hidrogenasi gitu ya. Oke. Itu untuk reaksi yang pertama, reaksi oksidasi dan reduksi. Baik, mari kita lanjutkan ke reaksi berikutnya, yaitu reaksi adisi. Substitusi dulu deh. Ya. Yang kedua adalah reaksi substitusi. Ya, ini bukan reaksi baru ya, ini udah kita pelajari bahwa reaksi substitusi adalah reaksi pengganti, substitution bahasa Inggrisnya berarti mengganti. Reaksi yang mengganti. Mengganti apa? Mengganti atom ya atau substituen lain ya. Substituen dengan substituen lainnya. Ya. Ya, siapa yang suka disubstitusi? Yang paling common, yang paling biasa adalah haloalkana. Haloalkana ini mudah sekali untuk disubstitusi, kayak gitu ya. Oke, contohnya adalah misal CH3CCl H gitu ya. CH3 ditambah NaOH ini adalah ini salah satu reaksi yang menghasilkan alkohol nih ya. Dia akan menghasilkan CH3CHOH plus CH3 ya plus NaCl.
Kok bisa seperti itu? Ya, lihat ini ada reaksi yang penggantiannya. Ya, bentuk pergantiannya. Dia dari Cl jadi OH. Kok bisa seperti ini? Ini bisa banget karena kenapa? Kita tahu kalau Cl ini dia golongan 7. Golongan 7 itu lebih negatif ya dibandingkan yang temennya yang ini adalah lebih positif gitu. Ya karena dia golongan yang lebih kiri. Kalau semakin kiri maka semakin positif gitu ya. Kalau ini kan negatif itu karena dia golongan 7. Nah, Na kita tahu Na itu kalau ini kan dia ionik ya. Na adalah positif gitu ya. OH- adalah negatif. Nah, berarti artinya apa? Artinya kalau mau direaksikan pasti si OH ini akan ngikat ke sini ya. Nah, dan NaCl-nya akan pindah ya dari negatif ke sini seperti itu ya, pindah sehingga akhirnya jadilah ya OH-nya jadi masuk ke sini dari NaCl ya. Nah, reaksi substitusi ini gampangnya adalah lihat ya. 2 senyawa di kiri dan 2 di kanan gitu ya gampangnya. Atau lebih gampangnya lagi lihat ada yang diganti enggak gitu ya. Itu lebih aman sih ya. Ada yang diganti atau enggak. Nah, itu. Kalau ada maka dia adalah reaksi substitusi. Baik. Ya. Reaksi substitusi yang apa tuh namanya? Yang terkenal lainnya, yang penting, reaksi substitusi yang penting disebutnya adalah reaksi esterifikasi. Ini penting banget. Nah, ini adalah termasuk bagian dari reaksi substitusi yang menghasilkan ester. That's why kenapa dibilangnya adalah reaksi esterifikasi. Ya. Oke, reaksi esterifikasi ini adalah salah satu reaksi substitusi kalau kita mereaksikan asam karboksilat ditambahin alkohol. Ya, maka akan menghasilkan ester. Ya, asam karboksilat kan berarti kan ya kita tahu dia adalah asam alkanoat gitu kan ya. Asam alkanoat ditambah alkohol atau apa namanya? Alkanol ya. Jadi alkyl ether. Nah, kenapa Bu Ami nulis kayak gini? Ini penting banget ya. Jadi reaksi ester dari asam karboksilat sama alkohol itu akan menghasilkan alkyl alkanoat gitu ya. Nah, oke. Nah, yang alkilnya dari mana? Ternyata alkilnya ini adalah dari alkohol. Ya. Alkanoatnya dia dari asam alkanoat. Ya. Oke, mari kita buktikan ya. Contohnya. Contoh adalah reaksi antara asam asetat dan propanol ya. 1 propanol. Ya. Maka akan menghasilkan apa? Ya. Maka akan menghasilkan ester yang bernama apa gitu kan ya. Nah, kalau ditanya ini cuma nama doang, maka kita bisa ganti ya alkohol tambah asam karboksilat gitu doang. Ya, alkoholnya jadi ganti kan ester itu adalah alkil. Ini akan jadi kita ganti jadi alkil. Ininya jadi alkanoat. Nah, karena alkoholnya adalah propanol, maka kita ganti ini jadi propil. Ya. Oke. Nah, ini jadi propil. Jadi kita langsung masuk. Nama esternya adalah propil. Ya. Nah, asetatnya ini asamnya nggak usah ditulis, langsung
dihilangkan asamnya, langsung masukin asetat. Selesai untuk esternya. Ya, reaksinya seperti itu. Kalau ditanyainnya adalah dari nama ke nama. Gimana kalau dari nama ke rumus? Maka kita harus mereaksikannya. Asam asetat, kita tahu asam asetat adalah CH3CuUH gitu ya. Ditambah 1 propanol. CH3CH2CH2OH. Oke. Gimana caranya? Nah, ini gampangnya adalah kita pertahankan CH3COO ini ya, dan pertahankan ini. Ya, gabungkan. Sedangkan ini yang akan kita ganti apa? Yang akan kita ganti adalah H dengan si CH3COH ini. Jadi ini akan direaksikan dengan yang ini. Nah, itu gabung. Yang ini akan bergabung dengan sini. Sehingga hasilnya adalah CH3COO yang dipotong kan ini sama ini. Berarti dia akan masuk yang ini nih. Nah, ini masuk ke sini. Tah, ya. Jadi CH2, CH2, CH3. Ya. Oke, ester biasa. Ester kan dari alkil dulu ya, dari si O. Si C yang ngikat O1 ini ya. Oke, yang ini namanya kan dia propil. Ya, yang ini asetat atau etanoat. Ya, sama deh. Maka namanya akan menjadi propil asetat. Gampang kan ya? Jadi seperti itu. Untuk reaksi esterifikasi. Ini penting banget. Kalian harus paham banget. Nanti kalau itu kalian bisa ini apa namanya? Kalian bisa ulang-ulang yang ini sampai paham. Ya, itu reaksi substitusi, ya. The next, ya. Reaksi ketiga adalah reaksi adisi. Reaksi adisi. Oke, add. Bahasa Inggrisnya adalah menambah. Menambah apa? Betul, ini adalah reaksi menambah. Ya. Menambah apa sih namanya, substituen. Ya, tapi untuk menghilangkan atau mengurangi ya, atau mengurangi rangkap ya. Ingat, adisi mengurangi rangkap dengan cara menambah substituen ya. Contohnya adalah misalnya Bu Ami punya dan ini yang biasanya diadisi apa? Siapa yang diadisi biasanya ini adalah sebuah alkena untuk menghasilkan haloalkana biasanya ya, atau untuk menghasilkan alkohol ya. Contohnya seperti ini, CH3 CH2. Nah, tambah HCl ya. Nah, ini adalah reaksi untuk menghasilkan haloalkana atau alkil halida ya. Nah, baik, sekarang pertanyaannya adalah ini kan nggak sama. Maka yang lebih disukai ya, reaksinya yang mana? Ini kan bisa dua macam. Bisa kita masukinnya seperti ini. Atau kita buat lagi. Ya. Yang ini dibalik. Seperti ini. Ya. Yang ini akan menghasilkan apa? Yang ini akan menghasilkan CH3, CHCl, CH3. Ini. Atau dia nama lainnya adalah 2-kloro-propana. Atau akan menghasilkan ya, CH3, CH2,
CH2Cl. Sorry, ini jadi CH3 ya. Karena kan ini nambah 1. Ini harusnya ya. Betul, CH2 ya. Sorry. Ya, CH2, CH2Cl atau ini namanya adalah 1-fluoropropana. Manakah yang lebih dominan? Ternyata yang lebih dominan adalah ini. Ya. Ini lebih dominan. Ya. Ini lebih dominan. Kenapa lebih dominan? Karena ini sesuai dengan konsep Markov-Nikov. Ya. Markov-Nikov ya. Lebih dominan konsepnya sesuai dengan konsep Markov-Nikov. Nah, apa sih konsep Markov-Nikov itu? Dia bilang bahwa si ya substituen yang bukan H ya, yang lebih besar, diulangi lagi, substituen yang lebih besar dia akan diikat oleh C yang lebih banyak ngikat C lainnya, gitu intinya. Ya, ulangi lagi. Kata Markov-Nikov, substituen yang lebih besar, ya, yang lebih besar BM-nya atau MR-nya akan lebih suka diikat oleh C yang lebih banyak mengikat C lainnya. Gitu ya, Markov-Nikov. Oke. Next. Ya. Kebalikannya dari reaksi adisi adalah reaksi ya, eliminasi. Ya, be careful, ini sering banget keluar, ini gampang, tapi kalau kalian kebalik-balik, wah, sayang banget ya. Reaksi adisi, eliminasi, substitusi, oksidasi itu sering keluar. Ya. Jadi, apa ini reaksi eliminasi? Adalah reaksi untuk mengurangi gitu ya. Mengurangi substituen, tapi untuk menambah rangkap ya. Oke, mengurangi untuk menambah rangkap. Oke, jadi dia dari yang nggak ada rangkap jadi ada rangkapnya. Kalau yang adisi dari yang ada rangkap jadi nggak ada ya. Oke, contohnya apa? Contohnya mirip sama ini aja ya. Mirip kayak gini. Misalnya ada CH3 CHCBr misalnya ya. Cl bosan banget pakai Cl jadi kita tambah Br. Saya kayak gini. Ya. Oke, sorry. Boleh bisa kayak gini ya. CH3 maka ini bisa dieliminasi menghasilkan CH3 CH rangkap 2 CH CH3 gitu ya, tambah Br2 ya. Oke, selesai eliminasi. Eliminasi ini juga sama ya. Kalau yang di sini sesuai dengan konsep Markov-Nikov, kalau yang di sini sesuai dengan konsep Zaitsev namanya. Apa Zaitsev bilang? Mirip dengan dia bahwa rangkap 2 itu akan lebih suka di tempat yang lebih dalam gitu ya. Lebih dalam atau tersubstitusi. Contoh yang Zaitsev kayak gimana? Misalnya ada CH3 CH, ya, ini ada H-nya, CH2, apalagi CHBr. Nah, ini juga ada CH3. CH3 itu kan sebenarnya CH2 terus H-nya gini ya. Nah, ini yang mana? Si Br ini akan jadi HBr nih. Ya, akan ngikat siapa? Dia kan nggak mungkin sendiri diputusnya. Dia harus selalu ada 2 yang diputusin supaya menghasilkan rangkapnya. Maka dia harus mutusin yang mana? Br yang H sebelah kanan atau H sebelah kiri. Nah, menurut Zaitsev tulisannya adalah Zaitsev kalau nggak salah tulisan gini. Nah, menurut Zaitsev itu si Br ini
akan lebih memilih H yang lebih dalam gitu ya, H yang lebih dalam. Sehingga akan menghasilkan CH3, CH rangkap 2, CH, CH2 gitu ya. Plus HBr ya. Oke. Nah, ini juga bisa sebagai salah satu ininya, salah satu cirinya, tapi ini nggak semuanya seperti ini sih, tapi lumayan lah buat kalian latihan bahwa kalau reaksi adisi itu ada 2 senyawa di kiri dan 1 di kanan. Sedangkan kalau eliminasi dia 1 di kiri, 2 di kanan. Gitu ya. Oke, ya. Seperti itu untuk reaksinya, ya. Nah, selain reaksi ini juga kita bisa mengidentifikasi dari keempat reaksi ini, kita bisa mengidentifikasi, atau membedakan gugus fungsi satu dengan gugus fungsi lainnya. Dengan apa? Dengan reaksi identifikasi. Ini yang reaksi yang kelima. Oke. Ya, kita ini dulu. Reaksi yang kelima adalah reaksi identifikasi. Nah, identifikasinya apa sih? Oke, ini Bu Ami udah bikinin ya. Reaksi identifikasinya adalah untuk membedakan alkohol dengan ether dan aldehid dengan keton aja. Ya, jadi ada untuk alkohol dan ether ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 reaksi identifikasi. Yang satu adalah kalau alkohol punya ikatan H, ya, hidrogen maksudnya, punya ikatan hidrogen sehingga titik didihnya tinggi. Sedangkan kalau ether nggak punya ikatan hidrogen. Kita tahu kan hidrogen itu apa sih? Ya, ikatan hidrogen itu kalau ada H ketemu sama NOF, NOF. Nah, di sini kebetulan alkohol itu ada H ketemu sama O gitu. Nah, H sama O ini kan dia punya punya PEB di sini dan dia sehingga dia lebih negatif, di sini lebih positif gitu kan. Sehingga dia punya ikatan hidrogen. Sedangkan yang ini dia nggak punya H. Jadi dia nggak punya ikatan hidrogen seperti itu. Selanjutnya untuk alkohol bisa bereaksi dengan golongan 1A sedangkan ether enggak. Ya, menghasilkan apa? Alkoksi logam alkoksi, ya, logam alkoksi. Tapi ini khusus untuk golongan 1A yang reaktif gitu ya. Kalau golongan 2A gimana? Kurang reaktif, jadi dia nggak akan bisa masuk. Seperti itu, ya. Dia akan menghasilkan kayak tadi konsepnya adalah yang ini negatifnya, ini lebih positif kan? Maka si Na ini akan nyerang ke si O gitu. Oke, ke O. Jadi RO, Na, nah H-nya jadi H ya, H2 di sini kan 2. Jadi ini harusnya 2, ininya 2 juga ya. Sehingga jadi RO Na ditambah H2. Seperti itu. Ya. Baik. Nah, selanjutnya adalah untuk alkohol dia bereaksi dengan PCl3 sedangkan di ether tidak bereaksi. Ya. Lanjut di ciri-ciri terakhir untuk membedakan alkohol dan ether adalah ini. Reaksi dengan PCl5. Ya. Reaksi dengan PCl5 untuk alkohol dia membentuk HCl. Sedangkan di di ether dia tidak membentuk HCl. Kok bisa? Kita cek di sini alkoholnya. Ya, alkohol kan adalah ROH, ya, ROH. Sedangkan PCl5 berarti PCl-nya 5 nih. Ya. Nah, ini kita lihat nih, si R ini kan si O ini kita tahu dia negatif ya, golongan apa sih dia lebih negatif gitu. Maka
si H-nya lebih positif, si ini lebih positif. Sedangkan yang di PCl5, siapa yang lebih positif? Yang lebih positif, of course, si P-nya. Ya, ini lebih positif. Sedangkan Cl golongan 7 adalah yang lebih negatif, gitu kan? Yang lebih negatif. So, si Cl ini akan dengan mudah mengikat, gitu ya. Dengan mudah mengikat si R yang di sini dan Cl di sini mengikat si ini. Ya. Maka yang ini kan lepas tuh, kepotong. Ini akan terpotong, gitu ya. Terpotong, O-nya ini akan nempel ke sini. Menghasilkan apa? RCl, HCl, sama PCl3O. Kayak gitu. Sedangkan yang ether, kita lihat ya. Oke, nah that's why kenapa ini akan menghasilkan HCl. Sedangkan kalau untuk ether, dia nggak akan menghasilkan HCl. Kenapa? Karena di sini dia tidak ada H-nya. Sehingga dia akan menghasilkannya adalah RCl dan R aksen Cl plus PClO3. Seperti itu. Ya, ini penting banget. Ya. Nah, terakhir adalah reaksi reaksi identifikasi aldehida dan keton. Paling mudah, ya. Aldehida itu akan bereaksi dengan pereaksi Fehling, ya, membentuk endapan merah, ya, membentuk endapan merah. Sedangkan kalau keton tidak. Nah, kalau pereaksi Tollens dia akan positif kalau dengan aldehida membentuk, ya, membentuk cermin kaca perak. Sedangkan kalau keton tidak bereaksi, ya. Kenapa seperti itu? Karena ternyata Fehling, ya, pereaksi Fehling dan pereaksi Tollens itu mengandung oksidasi, ya, pengoksidasi, sehingga karena aldehida dapat dioksidasi, maka dia bisa menghasilkan endapan merah dan kaca perak di Tollens. Sedangkan karena keton tidak dapat dioksidasi, maka otomatis dia tidak bisa dioksidasi menghasilkan Fehling dan Tollens. Oke. Baik, itu saja untuk pereaksi, ya. Untuk reaksi turunan alkana, semoga bisa dimengerti dan nanti kita akan melakukan latihan-latihan soal, ya. Silahkan dipahami dan kemudian bisa melakukan latihan soal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.